Meski di Batam itu ada dulu namanya Sekupang. Sekupang itu pusat pemerintahan. Di sana ada kantor Otorita Batam, di sana ada kantor pemerintah Kota Batam. Mungkin sebelum 80-an itu kalau dari Sekupang ke sini itu harus pakai sampan. Kota Batam atau Pulau Batam itu dulu didesain oleh Toyo Kanetsu, itu konsultan dari Jepang. Kemarin kita sempat dengar di Batam ada rencana ada tol, ada ya, LRT, ada monorail. Nah, kalau Nagoya ini itu gimana, Pak? Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast bersama Mas Danang di sini. Masih setia? Masih setia. Kita lagi jalan-jalan di Nagoya. Iya, hari ini kita keluar dari studio kita ya. Nah, di ini Batu seru Ampar, nih. tapi nggak jauh dari Batu Ampar. Yes, betul. Kalau di Jepang ada Nagoya, di Batam juga ada Nagoya ya, Mas ya. Nah, kita bersama Pak Agus selaku General Manager Project Citra Plaza Nagoya. Dan ada Pak Imam Bahroni ya. Iya, Imam Bahroni. Selaku Direktur Infrastruktur Kawasan BP Batam. Apa kabar nih Pak? Apa kabar, Pak? Jadi ini Pak Agus, Pak Imam. Jadi hari ini kita ingin bahas kawasan Nagoya. Jadi kita melihat ada sesuatu yang sangat ikonik kita melihatnya, dan kita akhirnya memilih numpang di ini Citra. apa nih? Ini show unit ya Pak ya? Show unitnya ya, iya. Kita lagi numpang di tempatnya Citra, Pak Agus nih. nah, numpang nih, Pak. Ngobrol-ngobrol soal Nagoya. Nah, Yes. terus nanti ngomongin Nagoya seperti apa, ke depan seperti apa, kita langsung bawa ahlinya, misalnya tokoh senior yang tahu lah. Iya. Kita bilang penguasanya ya. Bisa dibilang Pak Imam ya, penguasa Nagoya ya Pak. Bukan preman tapi ini penguasa kebijakan gitu ya. Kita bawa Pak Imam. Pak Imam. Ke sini untuk ngobrol-ngobrol cari tahu Ya, seperti apa Nagoya ke depan. Ya, karena kalau nggak ke Batam, kalau udah ke Batam, kalau nggak ke Nagoya katanya nggak sah ya Pak. Iya. Nggak sah ya. Nggak sah Pak. Iya. Gitu. Aku yang sering apa? Jadi pertanyaan kalau mungkin teman-teman di luar Batam nih, Nagoya identik dengan istilah nama Jepang. Tapi itu di Kita- Jepang Pak, iya. Di Jepang dia dari daerah yang padat. Nah kalau di Batam sendiri gimana nih Pak? Ya kalau kita lihat juga padat juga. Padat juga ya Pak? Nah, kita tanyakan ke Pak Imam. Iya. Pak Imam, kenapa namanya Nagoya? Selamat sore Mbak Nita. Iya, Nana, sore, Pak Agus. Jadi ini ngobrol-ngobrol tentang Nagoya. Jadi memang di Batam itu agak unik memang. Nah, nama-nama tempat itu agak aneh, ada namanya Bukit Senyum. Ya, Bukit Senyum. Ada nama Janda Brias untuk pulau. Wih, apa tuh? Belum tahu mana aku. Nanti Ada apa? Ada Pulau Janda Brias antara Tanjung Uncang dan Sekupang, itu ada kepulauan namanya. Gugusan itu namanya Kepulauan Janda Brias. itu episode selanjutnya ya Pak. Dibahas tentang janda. Pak Imam. Kalau apa nama juga ada simpang di sini kayak simpang Frankie gitu. Itu di daerah dekat Politeknik sana ya. Itu juga ada itu asalnya dipikir apa, ternyata asalnya cuma di situ ada tumpukan, ada apa namanya tumpukan Frankie Pile itu ya Frankie Pile itu. Jadi orang nyebutnya simpang Frankie itu. Jodoh, Pak ya. Itu kemudian ada yang orang simpang Kabil, padahal jaraknya dari Kabil masih ada sekitar 15-an kilo gitu, tapi adanya di daerah perapatan Sukajadi gitu kan, nyebutnya orang simpang Kabil ini, padahal di perapatan Sukajadi gitu. Iya, betul. Karena angkot nyebutnya situ simpang Kabil. Iya. Nah kalau Nagoya sendiri Pak? Nah, kalau Nagoya Pak, ini kan Nagoya agak, itu kalau agak Jepang banget kan. Kalau memang dulu kan master plan Kota Batam atau Pulau Batam itu dulu didesain oleh Toyo Kanetsu, itu konsultan dari Jepang. Oh. Nah, apakah itu ada kaitannya, ya itu yang jadi itu, karena kebiasaan kita juga banyak ada sesuatu yang mungkin di situ ada orang berapa orang gitu, terus suka nongkrong di situ juga bisa disebut juga gitu. Jadi serasa di Nagoya, kemudian jadi karena yang ngobrol itu orang Jepang, jadi sebutannya bahwa itu tempat mangkal itu namanya Nagoya gitu, bisa Maksudnya itu konsultannya Otorita dulu Pak? Ya, Otorita ketika zaman Pak Ibnu Sutowo Mas ya. Oh, oke. Jadi sekitar tahun 73-an lah ya gitu. Jadi dari sejak survei itu konsultannya yang dari Jepang itu memang sudah ya kemungkinan kan sini Nagoya ya, kawasan sini ya. Sini mungkin masih juga pasar kecil gitu mungkin sih. Karena yang agak padat penduduknya kan di daerah itu Sejodoh itu yang mulai apa namanya sekarang udah tertimbun semua lah ya. Namanya Pasar Jodoh itu daerah pelantar gitu.
kawan-kawan yang pernah tinggal di situ. Gitu. Saya sudah nggak sempat kan udah jadi timbunan, udah jadi pasar pasar jodoh lah sudah jadi. Gitu. Tapi dari dulu memang Nagoya itu sebagai pusat bisnis ya Pak? Nah, jadi kenapa rame gitu loh? Iya, kalau itu kan juga apa namanya memang yang sebenarnya kan jodoh tadi yang itunya tuh yang tempat orang ya ada pasar, ada komunitas, ada orang tinggal itu di situ. Kemudian ya terus jodohnya mengalami kebakaran, terus ditata bergeser ke arah Nagoya ini itunya. Kalau ada pasarnya jodoh karena dari kayu semua kan terbakar sehingga mereka penduduknya dipindahkan gitu. Pindahnya ya ada yang ke belakang sini ada blok 1 2 3 4 5 di sini ada. Terus di Pelita situ itu juga ada pemukimannya. Nah, itu terus arahnya ya mesti lebih dekatnya kegiatan pasti daerah-daerah antara blok 1, 2, 3 Baloi blok 1, 2, 5, 3 dan Pelita itu jadi di tengahnya itu bisa jadi terus komunitasnya itu berkumpulnya pada di situ. Komunitas orang-orang Jepang Pak ya? Ya mungkin kalah ya namanya dengan kalau di sini wilayahnya kan Lubuk Baja Pak ya apa namanya? Kelurahan atau kecamatan Lubuk Baja itu ya? Kecamatan. Kelurahannya juga kan Lubuk Baja. Lubuk Baja Iya, juga. iya. Tapi Lubuk Bajanya tenggelam dengan istilah nama Nagoya ya. Jadi kalau di master plan-nya BP Batam yang awal itu kita disebut sebenarnya wilayahnya wilayah pengembangan batu ampar. Ini sub wilayah pengembangan batu Lubuk Baja. Di situ ada Nagoya. Makanya 3000 itu itu namanya sub wilayah pengembangan. Sub wilayah pengembangan. Jadi kalau wilayah pengembangannya batu ampar itu sampai dengan Muka Kuning Batamindo itu masuk wilayah pengembangan batu ampar. Memang dari dulu kan kalau lihat sekarang Pak Nagoya ini kan rame Pak ya. Apa kita bilang fasilitas lengkap banget di sini ya. Termasuk ngomong bisnis, bank, semua udah lengkap semua pusatnya di sini. Memang dari dulu itu Nagoya memang dipusatkan untuk bisnis Pak. Jadi kalau dipusatkan sebenarnya kan kotanya yang benar didesain yang benar kan di Batam Center. Batam Center itu tahun 80 ya 80 itu sudah detail sekali punya desainnya ini di mana perumahannya, di mana CBD-nya. Nah, dan Nagoya itu karena dia rame ya jadi terus dijadikan namanya wilayah dari pusat wilayah pengembangan tadi. Jadi di situ ada kegiatan ekonomi dan juga apa namanya pemerintahan juga ada setingkat camat lah ya. Jadi kalau di sini lebih karena apa namanya ya masyarakatnya mungkin karena sudah terlanjur apa namanya ada semua heterogen jadi, udah ngeblend ya ada kebutuhan itu kan di sini ada semua jadi cenderung orang juga ke situ gitu. Oh ya Nagoya ya, gitu ya Pak. Jadi ada di sini kan dulu tuh namanya elektronik juga di sini ya. Agak jauh dari sini juga ada di deretan daerah apa nama sekarang depannya hotel Nagoya Plaza itu seberangnya itu sebelum ada lagi plaza itu udah elektronik udah banyak pakaian bagus dulu ada namanya toko Sarina gitu. Nah, jadi di situ juga ya kalau ngomong kawasan dibanding tempat-tempat lain memang paling lengkap ya di sini yang disebut paling ya kotanya kalau tadi. kota pulau tadi di sini meski di Batam itu ada dulu namanya Sekupang. Sekupang itu pusat pemerintahan. Di sana ada kantor otorita Batam, di sana ada kantor pemerintah kota Batam. Itu di sana. Jadi sebenarnya di sana pemerintahan tapi kan untuk komersialnya kalah cepat dengan di sini. Dan orang memang cenderung karena udah mungkin berkumpulnya di sini tadi itu. Padahal kalau tahun mungkin sebelum 80-an itu kalau dari Sekupang ke sini itu harus pakai sampan. Belum ada jalan darat. Pakai sampan. Ya. apa rawa Pak atau apa Lo nggak ya belum ada jalannya. Oke. Jalan itu ya masih kalau ada jalan tuh masih jalan tanah, yang lewat tuh cuma dump truck. Jadi kalau sampai bawa mobil sendiri, sampai ada masalah mogok, harus nunggu dump truck lewat untuk ditarik gitu. Itu tahun 80-an masih kayak gitu, 81, 82. Menurut cerita teman-teman kayak gitu. Saya kesini tahun 90, jadi relatif itulah. Tapi ya kalau daerah belakang sini semua jalannya masih tanah. Oke. Ya perlu nanti nanya ke Pak Agus nih. Di Nagoya kan tadi Pak Imam sampaikan kawasan komersial dan cepat banget ya. Kawasan bisnis ya. Kawasan bisnis. Nah ini kan Pak Imam sebagai Direktur Infrastruktur kawasan Pak, kawasan B Batam.
Kalau boleh tahu Pak, Nagoya itu kalau dari sisi perencanaan pembangunan atau kedepannya itu paling nggak inilah jangka pendek, terus nanti mungkin 10 tahun ke depan itu akan seperti apa Pak? Atau mau dibuat seperti apa? Kalau saya pikir tetap kawasan komersial di sini yang bekal itu. Kawasan komersial ya? Jadi antara hunian sama tempat jasa itu mesti kayaknya sih ya mesti vertikal lah Pak ya. Iya. Gitu. Karena ya udah terlanjur memang udah itu tadi berkembang sesuai dengan itu tadi. Jadi kan kayak yang dikembangin di sini jadi apartemen. Dulu kan cuma rumah apa aja landed housing gitu aja. Dan ya kita dengan adanya flat tadi kan tentu tanah yang tadinya 10 hektar pokoknya yang tadinya isinya mungkin sekitar 10 hektar itu mungkin ya paling banyak 500 orang lah, 500 kakak lah. Di sini dengan di apartemen 10 hektar tadi kan jadi berapa? Bisa ada bisa berapa tower itu kalau satu hektar 4 tower aja udah jadi 40 tower, tinggal di tengahnya fasilitas umumnya yang bisa dipakai semua gitu. Bahkan rumah ibadahnya bisa di bawah tower tadi ada basement yang untuk tempat ibadah juga bisa. Bahkan mallnya pun di atas huninya di bawahnya untuk perdagangan juga bisa gitu. Itu kan sangat efisien terhadap ruang. Jadi ya bayangin di Jakarta itu saya tinggal di tempat itu tuh dulu tahun 70-an tuh foto-fotonya bagus rapi gitu. Sekarang ya udah ya kalau kampung besar aja sekarang Jakarta itu sebenarnya sih kalau kita lewat kebetulan jalan tol yang tinggi gitu ya kita ngelihat atau kita nginep di hotel yang tinggi itu kelihatan betapa ya sudah out of date-nya lah Jakarta dengan penguasaan tanah yang segitu luas tapi hijaunya kurang, sanitasinya saya pikir juga itu. Nah, dengan dibangun nanti vertikal itu ke depan di Nagoya itu saya pikir banyak fasilitas yang dinikmatin oleh warga karena kita tinggal di rumah itu berapa persen ya? Kayaknya nggak nyampe lah 50%. Banyak di luarnya ya Pak. Mau banyak menggunakan fasilitas di luar ya. Iya. Kita kan nggak nyampe 50% waktu kita di dalam rumah. Jadi saya pikir dengan ada makin efisien kita menggunakan ruang itu semakin banyak yang bisa nikmati tanah tadi karena tanah nggak bisa diperluas lagi. Iya. Ya, makanya kita bagaimana mengatur tanah tadi seefisien mungkin. Ya teknologinya sekarang rumahnya harus ke atas, huniannya harus ke atas, dan termasuk fasilitas lain. Jadi open space-nya terhadap hijaunya ada, kita turun dari lantai atas terus ke ke taman segala itu ya jadi segar gitu kan. Dan ada aktivitas untuk jogging track atau tempat untuk jalan kaki itu semua kan pasti ada bakalan termasuk mungkin yang dikembangkan di sini saya pikir fasilitas itu harus jadi tuntutan tempat olahraga, tempat santai, tempat hiburan itu tidak jauh gitu. Maka sekolah pun juga untuk itu nggak jauh. Karena bayangin di Jakarta itu anak-anak muda yang kira-kira sekarang usia kerja itu keluarga muda umur 30-an kayak gitu kan. Tinggalnya kan nggak mungkin sekarang di Jakarta Pusat atau di Jakarta. Dia mesti tinggal di Bintaro, di Bekasi. Habis waktunya kalau sekarang itu kalau 2 jam aja sehari di perjalanan itu udah bagus banget. Pasti di atas 3-4 jaman sehari di jalan dia. Betapa kerja 8 jam banyak. Di jalan 4 jam kan 1,5 jam, 1,5 kali. Itu kalau di sini nanti dikembangkan untuk itu ada huniannya untuk semua orang bisa dekat dengan tempat kerja, dekat dengan keluarga itu betapa bahagianya gitu loh. Apalagi strategis nih dekat dengan belanja gitu Pak. Iya. Makanya kita numpang sini Pak. Nanti saya mau tanya ke Pak Agus, izin Pak Agus ya. Ini kok developer besar kayak Ciputra bikin di Nagoya. Tadi padahal Pak Imam sampaikan kan daerah ini udah padat tuh. Kawasan komersil, banyak toko-toko. Tapi tuntutannya ketika harus membuat hunian di kawasan komersil harus fasilitas umumnya termasuk tadi jogging track, kawasan hijau gitu harus ada. Pertanyaan kita kan ada apa mungkin masih dibikin kawasan hijau di kota yang Nagoya ini yang padat betul. Gitu. Yang lahannya memang udah nggak ini lagi ya Pak ya. Tapi kalau ngomong fasilitas komersil ya maksudnya pusat belanja, fasilitas yang lain kita sih melihat memang luar biasa nih Nagoya. Pak, tapi kemarin kita sempat dengar di Batam ada rencana apa itu? Ada tol, ada LRT, ada monorail. Nah, kalau Nagoya ini itu gimana, Pak? Jadi kalau infrastruktur jalan ya, sebenarnya kalau filosofinya jalan di Batam itu
ke semua arah itu cuma waktunya 30 menit kalau dari Batam Center. Dari ujung ke ujung ya. Dari Batam Center itu mau kemana-mana itu cuma 30 menit. Mau ke Sekupang 30 menit, mau ke Nongsa maksimal 30 menit, mau ke Tanjung Uncang maksimal 30 menit. Nah, mungkin yang agak terganggu yang ke arah Tanjung Uncang itu karena udah ada padat yang industri dan itu mungkin agak waktunya agak banyak. Kalau Sekupang masih bisa, Nagoya masih bisa. Tapi kaitan dengan ada bangunan jalan tadi sebenarnya kita bagaimana memperlancar arus barang dari pelabuhan ke kawasan industri, dari kawasan industri ke pelabuhan, dari kawasan industri ke bandara dan sebaliknya, atau dari antar pelabuhan ke pelabuhan itu yang kita jalan tol tadi utamanya untuk logistik concernnya logistik gitu Pak, maksudnya ya, gitu ya. Untuk lebih ke barang. Lebih ke barang, meskipun itu akan jadi fasilitas umum yang semua orang Batam bisa manfaatkan. Kalau sudah ada kan bebas nikmatinya. Oh jadi memang ada jalan tol itu ada Pak? Ada di Perpesnya masih ada. Oh, itu dari mana ke mana Pak yang ini? Dari arah Batu Ampar itu ke arah bandara. Terus ada dari perapatan Sukajadi tadi itu ke arah Muka Kuning, ke arah Batamindo. Terus mungkin lanjut sampai ke arah Tanjung Uncang. Terus mungkin yang dari arah Bandar langsung nanti kalau ada jalan Jabatan Batam Bintang ada ke arah sana. Jadi yang dari Batu Ampar sampai timur ke arah bandara. Oh, berarti itu tuh Batu Ampar dari Nagoya itu cuma 5 kilometer ya? aja 5 Pak. kilo ya? Iya, 5 Nggak kilo. nyampe. Nggak nyampe ya Pak ya? Karena kita kan kalau dari arah perapatan Batu Ampar tadi sampai ke Jodoh paling cuma 1 kilo. Sini Iya. paling Jadi kalau dari 1,5 kilo kalau sini aja. Iya. Jadi kalau dari Nagoya mau ke bandara cepat. Nanti kalau ada tol. Kayaknya ada juga selain itu kan kalau untuk orang kan kita lebih ke angkutan massal. LRT itu tadi Pak. LRT juga bisa namanya sekarang juga ada namanya ATR itu autonomous transit rail gitu. Itu jadi kayak bis 3 gandengan gitu. Itu isinya sekitar 300 orang. Jadi itu nggak perlu nggak perlu rel, cukup jalan yang ada dikasih ya sekarang IT kan zaman nanti dia udah dikontrol pakai itu. Mungkin di searching di Google adalah ATR atau apa. Itu di Cina, di kota Cina ada beberapa tempatnya udah kayak gitu. Tapi itu nggak pakai BBM, pakainya pakai baterai. Oh, baterai. Baterai di cas 10 menit itu bisa untuk 25 kilo. Tapi itu udah jadi master plan juga maksudnya. Ya itu salah satu alternatif yang ada master plan sekarang LRT sama tol. MRT. Kalau LRT-nya atau MRT-nya tadi dari arah bandara sampai dengan ke arah Batu Ampar melalui Batam Center. Terus dari Batam Center dari kantor Yuda itu ke arah selatan, Muka Kuning sampai ke Tanjung Uncang. Itu arahnya itu. Kemudian juga dari arah Batam Center menuju ke Sekupang. Itu master plan-nya yang ada itu. Sekarang tinggal di studinya sampai DD juga sudah ada, tinggal pemerintah nyari investor untuk itu tadi. Ngomong-ngomong soal investor, kita memang udah ada investor ya Pak di sini. Maksudnya termasuk si developer ini nih. Kenapa sih? Berarti pinter. Developernya pinter melihat, maksudnya apa yang disampaikan Pak Imam tadi kan, developernya udah duluan tahu. Iya, udah ngeriset dulu ya Pak. Udah diterawang. Kita kan, kalau kayak kita Pak Agus ya kan kadang ya jarang-jarang kan kalau kita kayak masyarakat awam itu ketemu kayak Pak Imam gitu kan, terus kadang developer tuh tiba-tiba udah muncul ada proyek, pasti kan mereka udah hitung-hitungan kan, depannya seperti apa. Apa benar Pak Ciputra itu istilahnya ini membangun sebuah proyek menurut kita kan luar biasa, itu karena memang melihat itu Pak, apa yang disampaikan Pak Imam tadi, akan ada tol, ada ini atau apa, atau mungkin Feng Shui atau apa gitu. Kenapa di Nagoya nih Pak, maksudnya gitu. Pasti udah ngeriset dulu kan pastinya Pak sebelumnya. Apalagi dengar-dengar kan Ciputra istilahnya kawasan super blok ya. Super blok. Kita nggak bayangin seperti apa Nagoya dengan padatnya itu, tiba-tiba ada tower punyanya Ciputra di sini, itu gimana Pak? Iya, sebenarnya